Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih pada materi sistem reproduksi manusia. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menyaksikan video tentang pembelahan sel dan juga video tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia beserta fungsinya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang gametogenesis. Apakah kalian sudah tahu apa itu gametogenesis? Bagaimana proses gametogenesis? Dan di mana tempat terjadinya proses gametogenesis. Nah, di video ini kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet, atau yang lebih sering kita sebut sebagai sel kelamin, yaitu sel sperma atau spermatozoa dan sel telur atau ovum. Artinya, gametogenesis ini terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki, peristiwa gametogenesis ini dikenal atau disebut dengan istilah spermatogenesis. Sementara pada perempuan, peristiwa gametogenesisnya dikenal dengan istilah oogenesis. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih proses spermatogenesis dan oogenesis ini berlangsung. Ya, kita mulai dari spermatogenesis. Spermatogenesis mulai dialami oleh seorang laki-laki ketika memasuki fase pubertas. Berikut adalah tahap-tahap proses spermatogenesis. Ini adalah spermatogonium. Spermatogonium adalah sel induk dari spermatozoa. Namanya sel induk, maka bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini nanti akan memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, sehingga dari satu spermatogonium akan membelah menjadi 2. Kemudian dari 2 spermatogonium kembali membelah menjadi 4, dan seterusnya. Sehingga di dalam tubuh seorang laki-laki banyak terdapat spermatogonium. Nah, yang saya gambarkan di sini, ini adalah perwakilan atau salah satu saja dari sekian banyak spermatogonium, ya, dan kita sebut sebagai spermatosit primer. Apa sih spermatosit primer itu? Jadi spermatosit primer adalah spermatogonium yang sudah siap untuk melakukan proses spermatogenesis. Ya, jadi dia mengalami pembesaran ukuran dan siap untuk melakukan pembelahan meiosis. Karena spermatosit primer ini berasal dari spermatogonium, maka sifatnya juga diploid atau 2N. Berikutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama dan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, masih ingat kan di pembelahan sel? Pada tahap meiosis pertama terjadi pengurangan jumlah kromosom, sehingga sel kromosom anak hanya setengah dari sel kromosom induk. Sehingga pada spermatosit sekunder ini bersifat haploid atau N. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan meneruskan ke pembelahan meiosis yang kedua. Dan dari masing-masing spermatosit sekunder ini akan terbentuk yang namanya atau akan dihasilkan spermatid. Karena ada 2 spermatosit sekunder, maka di sini akan dihasilkan 4 spermatid. Pada tahap meiosis yang kedua, tidak terjadi pengurangan kromosom, sehingga pada spermatid ini tetap bersifat haploid atau N. Selanjutnya, spermatid ini akan mengalami proses pematangan. Selama proses pematangan, terjadi juga peristiwa diferensiasi, yaitu perubahan struktur. Sehingga spermatid yang tadinya strukturnya bulat, maka setelah berdiferensiasi, dia akan memiliki struktur seperti ini, yaitu memiliki kepala dan ekor. Nah, ini yang kita sebut sebagai spermatozoa. Karena berasal dari spermatid, maka spermatozoa ini memiliki sifat
yang sama yaitu dengan spermatid, yaitu haploid atau N. Nah, berikutnya di manakah tempat terjadinya spermatogenesis? Nah, jadi di sini mulai dari tahap spermatogonium sampai ke terbentuknya spermatid terjadi di dalam testis, yaitu di bagian tubulus seminiferus. Nah, ini ya. Jadi kita lihat proses spermatogenesis terjadi di dalam testis, baik kanan maupun kiri. Nah, di manakah tubulus seminiferus tersebut? Jadi kalau kita lihat testis itu di dalamnya terdapat suatu struktur lagi seperti saluran-saluran. Ya, inilah yang kita sebut sebagai bagian tubulus seminiferus, dan disinilah proses spermatogenesis berlangsung. Dan untuk tahap pematangan, yaitu dari spermatid menjadi spermatozoa, ini terjadi di dalam epididymis. Nah, ya, jadi kita lihat di sini, ini adalah epididymis di bagian ini ya, yang diberi tanda panah. Nah, kalau kita lihat struktur bagian dalamnya lagi, lebih jelasnya, ini disinilah terdapatnya epididymis. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses oogenesis. Berbeda dengan proses spermatogenesis, proses oogenesis sudah dimulai sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Pada saat dilahirkan, proses oogenesis ini terhenti sementara waktu dan baru berlanjut kembali setelah perempuan tersebut memasuki fase pubertas. Nah, berikut ini adalah tahap-tahap dari proses oogenesis. Ini adalah sel induk dari ovum, yaitu oogonium. Dia bersifat diploid atau 2N. Sama dengan spermatogonium, oogonium ini juga akan memperbanyak diri dengan membelah secara mitosis. Kemudian, oogonium tersebut akan mengalami perbesaran ukuran dan siap untuk melakukan pembelahan meiosis yang pertama. Oogonium yang ukurannya sudah membesar dan siap untuk melakukan meiosis yang pertama dikenal dengan nama oosit primer. Dia bersifat diploid atau 2N karena dia berasal dari pembelahan mitosis dari oogonium. Nah, proses ini dari oogonium sampai terbentuknya oosit primer terjadi saat seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Nah, kemudian pada saat dilahirkan, proses ini atau proses oogenesis ini akan terhenti sementara waktu. Dan seorang perempuan yang dilahirkan, di dalam ovariumnya sudah terdapat oosit primer kurang lebih sebanyak 400 oosit primer. Ketika memasuki fase pubertas, barulah pembelahan meiosis 1 terjadi, ya. Nah, di sini dari pembelahan meiosis 1 ini terbentuk dua sel anakan yang memiliki ukuran yang berbeda, satu kecil dan satunya besar. Nah, yang kecil ini disebut dengan badan polar 1, sementara yang besar disebut sebagai oosit sekunder. Nah, perbedaan ukuran ini terjadi karena pada saat pembelahan, sitoplasma dan inti sel itu lebih banyak diambil oleh oosit sekunder, sehingga dia memiliki ukuran yang lebih besar. Sementara yang badan polar hanya kebagian sedikit. Oosit sekunder, karena dia hasil dari pembelahan meiosis pertama, maka terjadilah yang namanya pengurangan jumlah kromosom, sehingga sifatnya haploid atau N. Selanjutnya, badan polar 1 maupun oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Sehingga nanti badan polar akan menghasilkan dua sel anakan yang ukurannya sama, ya, kecil di sini. Kemudian oosit sekunder ini baru akan mengalami pembelahan meiosis kedua apabila ada sel sperma yang masuk, ya, ke oosit sekunder. Maka nanti akan terjadi pembelahan meiosis 2 dan dihasilkan dua sel anakan kembali yang ukurannya juga berbeda lagi. Yang satu besar, yang satu kecil. Dan yang besar ini disebut dengan ootit,
ya, bersifat haploid atau N. Selanjutnya, ootit ini akan berkembang menjadi ovum, ya, dan sifatnya juga haploid atau N. Nah, sehingga dari proses ini kalau kita lihat satu oogonium itu hanya akan menghasilkan satu ovum saja. Dan yang tiga ini kita sebut sebagai badan polar 2. Ya, di mana badan polar ini nanti akan hancur atau akan mengalami degenerasi. Jadi sekali lagi dari satu oogonium ini seorang perempuan itu hanya menghasilkan satu ovum saja. Selanjutnya, kita bahas mengenai tempat berlangsungnya oogenesis. Nah, mulai dari oogonium sampai terbentuknya oosit sekunder, ini terjadi di dalam ovarium. Ya, kita lihat di sini di dalam ovarium. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari organ reproduksi perempuan, jadi proses oogenesis tadi ya, mulai dari oogonium sampai ke oosit sekunder, ini terjadi di ovarium. Nah, ini ada dua ovarium ya, baik kanan maupun kiri. Dan proses mulai dari oosit sekunder sampai terbentuknya ovum, itu terjadi di bagian organ reproduksi yang diberi nama oviduk. Nah, ini kita lihat gambarnya, ini adalah oviduk atau saluran telur atau ada juga yang menyebutnya sebagai tuba Fallopi. Nah, berarti di sini berakhir sudah ya proses dari penjelasan untuk oogenesis. Ya, demikianlah penjelasan tentang proses gametogenesis baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini dan tunggu video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.